Dari perjalanan itu dakwah di MTA Sabambiat itu masuk warga mutasi Bapak Amin Ponimin yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua 1 Perwakilan Kabupaten Klaten, pindah ke Bayat. Tahu kalau Bayat itu ada pengajian, ada MTA, kemudian pindah ke Bayat walaupun rumahnya itu di Kecamatan Truco. Jadi lebih dekat ke Bayat. Lah dengan pindahnya mutasinya Bapak Amin Ponimin ini, Dr. Andes Amin Ponimin MPD sekarang itu banyak perubahan-perubahan. Jadi Pak Amin Ponimin sudah masuk ke tempat rumahnya Bapak Sujati sudah jadi ya. Sehingga beliau memberi motivasi, masukan dan sebagainya, sehingga sampai terberdirinya majelis ini karena Pak Amin ada motivasi yang sangat kuat sekali. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Apakah kita saja hanya orang satu atau dua orang itu bisa membuat rumah? Mengapa kita nanti akan ya ngempeng Pak Jadi terus gitu ya istilahnya gitu. Kalau mondok atau Pak Jadi terus tidak. Itu harus mari kita maju, mari kita berpikir, pokoknya punya tempat sendiri, punya majelis. Sehingga alhamdulillah Allah memberikan jalannya lagi. Jadi tanah ini, setelah kita ada niat begitu tuh, tanah ini tuh milik saudaranya Bapak Sujati yang trans ke Lampung. Nah, tanah ini dibeli dengan luas 204 meter persegi. Itu dibeli dari hanya 15 orang personil warga Bayat tadi. Harganya berapa pada waktu itu? 1 juta. Iya, tanah ini 1 juta harganya. 204 meter itu. Pada waktu itu 1 juta itu sudah banyak. Nah, sekarang setelah punya tanah, ya, kemudian bagaimana nanti cara membangunnya? Nah, itu ya juga pemikiran juga. Lah, semakin lama ya warga semakin 1-2 itu ada tambah. Kemudian kita berpikir untuk mendirikan. Ya pada waktu itu memang sangat bagaimana? Akhirnya cara mendirikannya dimintakan tenaga dari warga lain di Kabupaten Klaten dalam membangun majelis. Kalau di sini selalu disampaikan dalam membangun majelis itu apa yang kamu punya supaya menginfakkan. Jadi yang punya uang ya infak uang, yang punya kayu infak kayu. Nah itu dari ilmu dulu terketuk sadaran sehingga timbul sendiri jadi ya saya keramiknya itu ya berapa meter gitu. Saya berapa meter, saya separuh. Ada kok gentingnya saya semua tuh ada juga ini. Masya Allah. Peran ibu-ibu alhamdulillah baik. Ibu-ibu saya biasakan untuk apa-apa ditangani sendiri. Alhamdulillah ternyata saya praktekkan itu ibu-ibu itu dari rumahnya sendiri, bapak-bapak sendiri, masak-masak sendiri sampai selesai terjadwal rapi. 1 minggu bikin jadwal 7 anggota masak. Nanti kalau 1 minggu belum selesai kembali ke Senin lagi. Ya, yang Selasa itu ya ibu itu. Artinya ya grup itu. Dan aja dari itu saja. Mungkin ada 10 anggota ibu-ibu. Nah itu nanti yang cukupi ya itu alhamdulillah jalan baik.
kegiatan di Majelis Tafsir Al-Quran MTA Cabang Bayat ini ada seminggu sekali kan jelas gelombang. Hari Kamis jam 15.30 sampai 17.30 atau biasa jam 16 sudah mulai sampai jam 17.30. Nah, itu yang gelombang cabang. Kemudian ada pengajian TPA tuh seminggu 2 kali, Rabu dan Sabtu. Ada gelombang atau pengajian remaja itu setiap Ahad sore jam 16 sampai menjelang maghrib. Kemudian sekarang ini saya karena dituntut bahwa MTA itu sudah terkenal bagusnya, ternyata bacaan Al-Qur'annya masih perlu peningkatan, terutama untuk tajwidnya, baca benarnya. Sehingga untuk ini saya mengadakan kegiatan tambahan, yaitu tahsin, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Jadi bapak-bapak itu Rabu sore jam 16 sampai 17.30, ibu-ibu Senin sore, Senin siang jam 14 sampai jam 15.30. Semakin hari semakin itu pendengar radio itu, kemudian walaupun pendengar radio juga banyak, tapi ada yang gabung, ada yang tidak. Ya, yang mau gabung kemudian tambah terus. Akhirnya gedung yang aula 9x10 ini penuh. Penuh. Ya, setelah penuh, kemudian ada inisiatif dari Pak Sriono yang sekarang menjadi ketua gelombang 2 di Bayat ini, yang mengadakan kajian di Bogem di rumah mertuanya Bapak Wido Suparno. Di sana ya untuk bagi pendengar-pendengar radio yang ada di sekitar lereng Gedang Sari yang sudah masuk Gunung Kidul itu, akhirnya bisa menjaring dari sana. Jadi mencok ke sana. Mau ke sini ya agak jauh itu kan, orang-orang lereng gunung itu banyak yang kurang kecepatan motor itu ya belum. Hanya di gelombang 2 sekarang setiap hari Selasa sore. Cabangnya memang 1 tapi gelombang yang 2 tempatnya terpisah. Di semua masih terkendali dari cabang gelombang 1. Kegiatan sosial yang jelas setiap 3 bulan sekali kan ada donor darah. Di Kabupaten Klaten itu ada donor darah, tapi gantian tempatnya. Kalau pas nanti jadwalnya di Bayat ya di Bayat, nanti jadwalnya di Cawas ya di Cawas, jadwalnya itu jadi bergantian. Itu keliling lah. Itu donor darah. Kemudian ada kegiatan kalau paket kemerdekaan itu setiap 17 Agustus itu mengadakan paket kemerdekaan ya, walaupun untuk ya masyarakat sekitar ini, di samping warga sendiri juga masyarakat sekitar majelis yang kurang keberuntungan ekonominya atau kurang mampu, itu bisa dibantu dari paket kemerdekaan itu. PAUD alhamdulillah, PAUD tahun 2014 itu dibuka, di pembukaannya itu dirawuhi Bapak Muspika, tapi yang membukakan Bapak Camat Bayat, Bapak Edi Purnomo SE PAUD. Jadi untuk PAUD alhamdulillah sudah ada PAUD TK. Jadi
masalah maisah ini kan ya juga terserah dari warga itu. Macam-macam maisahnya, ada yang dagang keliling sayur itu, ada yang industri kecil, ada tempe, ada ya goreng-goreng keripik dan sebagainya, ada juga tukang batu, tukang kayu, macam-macam majemuk ya. Pegawai negeri juga banyak ya. Artinya ya ada, maksudnya ya ada jadi majemuk, jadi ada yang tani juga, yang kelontong yang paling besar ya tempat Pak Dr. Andes Aminponimin MPD itu udah minimarket, udah. Yang lain ya ada kelontong-kelontong itu ya, ada kelontong belum besar tapi ya sudah, alhamdulillah sudah jalan baik untuk maisah warga. Ya ada warga yang membuat batik dari awal, jadi dari melukis, nyorek nih kalau di dalam batik itu nyorek, kemudian ngiseni atau muti sampai kepada batiknya ya, sampai kepada jadinya, kemudian sampai menjualnya gitu. Ada ya. Melihat arah dan tujuan serta program yang dicapai MTA, kami menanggapi baik sekali karena warga kami pun juga banyak yang ikut menjadi anggota majelis, dan kami menanggapi sangat positif karena banyak sekali kegiatan-kegiatan bakti sosial yang banyak dirasakan warga masyarakat di Desa Kebon ini khususnya, seperti bakti sosial donor darah, kemudian adanya ceramah-ceramah di masjid-masjid yang ada di Desa Kebon, khususnya yang penceramah yang dikirim oleh Majelis Tafsir Al-Quran untuk mengisi acara-acara ceramah di masjid-masjid yang ada di Desa Kebon, serta juga sering mubaleknya itu mengisi sebagai khotib sholat Jumat yang ada di Desa Kebon. Kami berharap apa yang sudah dilakukan selama ini tetap dipertahankan, tetap dilangsungkan, dan juga mungkin ada tambahan-tambahan kegiatan yang selain yang sudah dilaksanakan. Ini bisa untuk membangun sinergis hubungan antara masyarakat desa dengan Majelis Tafsir Al-Quran maupun pemerintah desa dengan Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Bayat, mari kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Monggo kalau mau gabung di Majelis Tafsir Al-Quran di Cabang Bayat dengan berbagai latar belakang apapun ya, ini sifatnya umum, bisa bergabung dengan kami di MTA Cabang Bayat Gelombang 1 di Dukuh Kunang, Desa Kebon, Kecamatan Bayat. Yang gelombang 2 bisa gabung di Dukuh Tengahan, Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten. Monggo bersama-sama untuk mengkaji ilmu agama ini sehingga kita tidak taklid, sehingga mendapat mengkaji Islam ini dengan berpedoman yang jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.